Oke, baik teman-teman semuanya. Malam ini kita akan bahas tentang masalah-masalah pendidikan di Indonesia. Ya, ada masalah apa aja nih, gitu ya. Nah, yang pertama adalah masalah pemerataan, teman-teman. Gitu ya. Nah, masalah pemerataan pendidikan di Indonesia adalah persoalan bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan sehingga pendidikan itu menjadi wahana bagi pembangunan sumber daya manusia untuk menunjang pembangunan. Jadi artinya begini, tugas negara itu adalah menyediakan atau menyelenggarakan pendidikan itu sendiri sebagai sebuah kewajiban. Nah, di mana kewajiban negara ini ketika dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, diharapkan dapat membantu meningkatkan sumber daya manusia. Ya, tentunya rakyat Indonesia menjadi lebih cerdas, lebih berwawasan, lebih bijak. Kenapa? Karena eh, diiringi dengan pendidikan. Jadi kalau pendidikannya bagus, SDM-nya bagus gitu. Kan kalau kita lihat ya datanya kan rata-rata pendidikan masyarakat Indonesia itu cuma di tingkatan SMP teman-teman. Di tingkatan kelas 2 atau kelas 3 SMP lah gitu ya, kelas 8 atau kelas 9. Artinya masih sangat jauh gitu ya kalau dikatakan sumber daya alam kita atau sumber daya manusia kita itu sampai pada titik apa namanya? eh, madani gitu ya. Jadi artinya kita nggak bisa atau belum bisa mengatakan masyarakat ini menjadi masyarakat yang cerdas karena faktor pendidikan yang masih rendah gitu ya. Maka sebaik-baik investasi bagi sebuah negeri, negara gitu ya, adalah investasi pendidikan. Dan tentu dalam investasi pendidikan kita tidak bisa menyamaratakan seperti orang yang makan cabai gitu ya atau makan sambal, makan saus gitu ya. Hari ini makan, hari ini juga gitu kerasa pedesnya. Jadi investasi pendidikan tuh sama kayak orang nanam pohon gitu. Karena nanam pohon tuh kan nggak langsung yang tumbuh besar gitu ya. Dia kan dimulai dari biji dulu, dari bibit dulu, terus tumbuh bertahun-tahun gitu ya. Untuk menjadi pohon yang besar yang nantinya akan memberikan kontribusi berupa oksigen bagi manusia. Kan begitu? Nah, sama pendidikan juga begitu, teman-teman. Memang pendidikan itu investasinya jangka panjang gitu. Nggak kayak apa sih? Nggak seperti orang bangun IKN, bangun WUS gitu ya. Cuman perlu waktu kurang dari 5-10 tahun jadi gitu ya. Secara fisiknya gitu ya. Ya, untuk kemanfaatannya kan kita bisa bisa pertanyakan kan kira-kira begitu. Pendidikan tuh panjang, teman-teman. Kayak begitu. Ya sepanjang masa pembelajaran coba kan SD aja kalau kita mulai ya pendidikan dimulai dasar SD itu kan SD aja 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, 6 tahun, 12 tahun. Tambah kuliah normal 4 tahun, 12 tambah 4 dan 16 tahun. Berarti kan kalau kita hitung pakai periode masa kepemimpinan presiden itu sampai 4 kali ganti presiden baru kerasa manfaatnya. Yang presiden itu per 5 tahun sekali ya. Ini kan di 16 tahun jadi 5 tahun pertama, 5 tahun kedua, 5 tahun ketiga, masuk 5 tahun yang keempat baru ya negara bisa merasakan kan kira-kira begitu. Ya. Jadi artinya kalau kita lihat ya, jadi dari masalah pendidikan dalam dalam bingkai eh, penyediaan atau penyelenggaraan pembelajaran memang belum merata gitu. Karena kita lihat yang paling banyak sekolah itu kan di kota-kota besar gitu ya. Ya kalau kita nggak berbicara Jakarta gitu ya sebagai epicentrum gitu ya eh, kehidupan masyarakat Indonesia kan pendidikan yang paling banyak tersebar di mana-mana kan ya pasti pendidikan di kota gitu ya. Nah,
Beda nggak kayak pendidikan di daerah. Orang-orang di daerah kan mau sekolah jauh, teman-teman. Udah sekolahnya jauh, terbatas, gurunya juga kadang ada, kadang enggak, karena kekurangan guru gitu ya. Belum lagi tambah eh, jalan ya atau akses ya menuju sekolah juga nggak mudah-mudah banget ya, begitu. Bahkan di antara mereka harus ada yang berjuang lewat tali jembatan, bukan jembatan, tali jembatan, coba bayangin ya, tali dijadiin jembatan gitu. Ada yang pakai sampan, sampannya terbalik, coba ya. Ya gitu. Orang mau belajar itu susah gitu. Ya kita mungkin alhamdulillah yang tinggal di perkotaan gitu ya. Dari TK sampai perguruan tinggi tinggal pilih mau di mana kan gitu bahasanya ya. Mau TK kanan kiri ada TK, ada PAUD ya. SD tinggal pilih SD negeri, SD swasta kan gitu. SMP banyak, SMA juga nggak kurang-kurang gitu. Kampus apa aja Jakarta tinggal pilih mau di kampus mana. Kampus negeri bisa, kampus swasta banyak coba. Ya begitu. Nggak kurang coba kalau orang-orang di daerah. Wah, susah kasihan gitu. Jadi ya ini PR-nya gitu. Pendidikan belum merata gitu. Penyelenggara pendidikan belum merata. Sehingga eh, beberapa apa namanya? Beberapa kawan kita gitu ya yang dari daerah kan juga akhirnya kan ke ibu kota gitu untuk melanjutkan studinya kayak begitu ya. Ya kalau misalnya sekolah di atau kampus di daerahnya banyak nggak ngapain harus jauh-jauh gitu ya untuk melanjutkan jenjang pendidikan kan gitu logika sederhananya gitu ya. Itu poin yang pertama. Yang berikutnya, fasilitas yang tersedia di lembaga pendidikan formal tidak mampu menampung semua anak usia sekolah gitu. Nah ini mah kasusnya sekolahnya ada tapi anak-anaknya nggak ketampung. Itu artinya lebih banyak peserta didiknya gitu dibanding sekolahnya. Makanya ada sekolah-sekolah yang dibikin dua shift gitu. Biar apa? Biar semua kebagian bisa sekolah. Ada sekolah pagi, ada sekolah siang gitu ya. Kayak begitu. Dibikin dua shift ya. Bahkan kalau di Jawa Barat mah kan sekarang apa satu rumbel itu 50 loh bayangin. 50 peserta didik gitu. Kan ketika satu kelas isi 50 pertanyaannya efektif nggak belajarnya kan gitu. Ya sederhananya. Jangan-jangan malah nggak efektif. Karena apa? Karena saking banyaknya peserta didik. Jadi gurunya kewalahan. Ketika gurunya kewalahan, ya nggak bisa tertampung peserta didiknya. Kayak begitu. Kalau peserta didiknya nggak tertampung, nah pembelajarannya nggak efektif. Kalau pembelajaran nggak efektif, ya hasilnya juga tidak akan maksimal, tidak akan sesuai dengan harapan. Kayak begitu. Nah, maka jika pemerataan pendidikan tidak dilaksanakan secara baik dan benar, ya, serta menyeluruh dan penuh kesungguh-sungguhan, maka terjadi kebocoran edukasi. Gitu. Kan ini analogi sederhana gini ya, misalnya contoh ya, misalnya Nur dari rumah ke kampus bawa tumbler misalnya, gitu ya, buat tumbler. Katakan tumblernya ini isi 300 mili air kan gitu ya. Kalau tumblernya bagus nih, nggak bocor, dari rumah 300 mili nih, sampai kampus berapa? Ya tetap 300 mili. Tapi kalau tumblernya bocor nih, ya dari rumah 300 mili, bisa jadi sampai kampus, apakah tinggal 70, sorry dari 300 bisa tinggal berapa? Tinggal 200 mili, apa 250, apa 150, atau 100, atau 50, atau mungkin bisa habis sama sekali. Kenapa? Karena tumblernya bocor kan gitu. Ya, analogi sederhananya. Ya. Jadi dengan tumbler yang bocor ini, yang bolong ini gitu ya, dari rumah full 300 mili sampai kampus habis gitu. Nah, begitupun dengan pendidikan, teman-teman. Gitu, analogi sederhananya. Kalau pendidikan ya anggarannya bocor ke sana, bocor ke sini, ya, anggaran pendidikan dipakai buat MBG, ya. Anggaran pendidikan dipakai untuk perjalanan dinas,
dipakai untuk hal-hal yang lainnya. Jadi wajar kalau misalnya pendidikan belum merata gitu. Karena memang terjadi kebocoran edukatif. Ya, kebocoran edukatif di sini ya, ya anggaran yang tidak diserap dengan sebaik mungkin gitu. Ya, ini PR nih teman-teman gitu. Jadi kita nggak perlu kaget kalau ngelihat di beberapa wilayah atau daerah terjadi ketimpangan, kekurangan sekolah atau kekurangan guru. Ya bisa jadi salah satunya karena tadi ada kebocoran tadi. Jadi anggarannya buat apa dipakai buat apa gitu ya. Nah begitu tidak terserap dengan baik. Nah lalu bagaimana cara memecahkan masalah pemerataan pendidikan? Jadi masalahnya, nah yang pertama cara konvensional gitu ya, itu dengan membangun gedung sekolah seperti SD Impres atau ruang belajar. Ya, bangun sekolah atau nambah ruang belajar. Gitu. Sehingga apa? Sehingga dengan adanya sekolah baru atau ya ruang belajar yang baru, maka semakin banyak gitu ya sekolah menyerap peserta didik. Ya, begitu. Kan kasusnya kan apa sekolah atau lembaga pendidikannya kurang sehingga banyak orang yang tidak terserap gitu, nggak bisa belajar kan gitu ya. Nah, maka dibentuklah sekolah atau penambahan ruangan. Yang berikutnya membangun gedung sekolah untuk double shift gitu ya, pergantian pagi kelas siang kan gitu ya. Nah, kelas satu ada berapa kelas? Ada 4 kelas. Kelas 2 ada 4 kelas. Ada kelas 3 4 kelas. Dari pagi tuh masuk deh. Kelas 1 sampai kelas 3. Ntar kelas siangnya kelas 4 sampai kelas 6. Di rolling ya gitu. Kenapa? Karena keterbatasan ruangan. Jadi biar semuanya ke apa? Biar semuanya keserap, semuanya bisa belajar, dibikin model shifting kayak begitu. Nah, itu cara yang konvensional. Nah, cara inovatif yang sekarang ada sistem pamong ya. Sistem aja dilakukan oleh orang tua, guru dan masyarakat ya. Ada SD kecil pada daerah terpencil ya, bikin sekolah-sekolah ya di daerah-daerah 3T terluar, terdalam, terpencil dibikin. Jangan jangan suruh masyarakat yang berjalan ya menempuh jarak yang jauh gitu. Jadi pemerintah yang jemput bola gitu, bikin sekolah gitu ya, nah, gitu biar mereka dekat gitu ya ke lembaga pendidikan. Lalu ada sistem guru kunjung ya. Kalau misalnya katakanlah kalau bangun sekolah dulu mah terlalu lama Pak, ya udah gurunya aja ditugasin. Nanti belajar di mana? Kan sekolahnya nggak ada, ruang belajarnya nggak ada. Ya kita bisa manfaatin apa aula gedung misalnya, apakah di aula kantor desa bisa kayak begitu, tinggal kumpulin aja anaknya nanti gurunya ditugasin ngajar gitu, guru kunjung gitu ya, atau di surau-surau di musola di masjid nggak apa-apa, karena ini dalam kondisi darurat bukan kondisi ideal gitu ya, gitu yang penting goalnya tercapai anak-anak bisa belajar gitu. Atau sekolah rakyat ini kan satu program Pak Prabowo ya gitu. Jadi ada sekolah modelannya apa modelannya boarding school gitu. Khusus buat mereka-mereka yang tidak mampu gitu. Dikumpulin ya di sebuah sekolah untuk mendapatkan pembelajaran secara gratis. Cuman modelannya eh, tadi ya homeschooling gitu. Dia belajar di situ, tinggal di situ gitu. Atau kejar paket, paket A, B, dan C. Paket A untuk SD, paket B buat SMP, paket C untuk SMA. Dengan syarat apa? Dengan syarat mereka-mereka yang kejar paket ini usianya harus melampaui gitu teman-teman. Misalnya contoh ya, ada orang dulu SD-nya nggak tamat misalnya gitu ya karena mungkin banyak hal faktor gitu ya yang menyebabkan SD-nya nggak tamat gitu. SD itu kan dari usia 7 tahun ya, 7 tahun sampai berapa? 13 tahun gitu. Nah, ada orang umurnya udah 15 tahun tapi SD-nya nggak belum lulus gitu. Dia bisa ngambil kejar paket A.
Begitu juga dengan paket B dan paket C. Ada orang mau kuliah, cuman waktu dulu SMA-nya nggak selesai. Bisa ngambil paket C dengan syarat usia di atas, misalnya usia udah 20 atau 21 baru kejar paket C itu bisa, nggak apa-apa, boleh gitu. Karena usia udah melampaui batas kenormalan kayak gitu. Maksudnya normal tuh kalau misalnya SD ya berarti nggak boleh ngambil paket kalau umurnya di bawah 13 tahun. Nggak boleh ngambil paket kalau umurnya paket B buat orang-orang yang usianya masih di bawah 15 tahun. Nggak boleh ada orang ngambil paket C kalau usianya di bawah 17 tahun. Nanti kan ini kan masih usia di mana mereka tuh bisa belajar kayak begitu. Ya hitungannya dia sekolah normal tapi ngulang aja usianya lebih lebih banyak gitu ya ketimbang teman-teman yang lain yang nggak apa-apa bisa bisa. Nah, tapi kalau kerja paket nggak bisa begitu ya kayak gitu. Atau belajar jarak jauh misalnya ya Unindra buka kelas misalnya untuk mahasiswa di mana misalnya di Merauke, di Sabang, di Bovendigul, daerah-daerah perbatasan tuh ya antara ujung Papua dengan Papua Nugini. Kan sekolah susah misalnya gitu ya. Ya udah Unindra bikin aja gitu kelas. Nanti mahasiswanya ya udah nggak usah ke Jakarta. Ya dia diam aja di sana di daerah masing-masing di Bovendigul misalnya. Ya di Papua ya biarin mereka di sana gitu. Nanti belajarnya online jarak jauh. Nah, ini salah satu ya pemecahan masalah pemerintah pendidikan secara inovatif. Apalagi kita hidup di era digitalisasi seperti hari ini kan. Nah ini kita praktekin malam ini kuliah secara online ya secara daring ya begitu ya bisa bisa. Gitu. Ya memang PR-nya begini teman-teman. Ya ketika kita berhadapan dengan kuliah online atau daring kan ujiannya begini. Bisa nggak kualitas kuliah daring itu sama gitu ya dengan kuliah secara luring atau tatap muka kan gitu ya karena emang kita tidak terbiasa untuk apa ya untuk melakukan perkuliahan atau pembelajaran secara online kan kira-kira begitu cuman karena adanya kemajuan teknologi gitu ya kita memang dituntut untuk beradaptasi dengan teknologi tersebut nah tinggal challenge-nya bisa nggak nah itu tadi ya challenge-nya bisa nggak hasil daripada pembelajaran yang kita lakukan secara online atau daring itu sama gitu ya dengan pembelajaran secara luring begitu makanya kan belajarnya kan ditambah gitu ya ditambah teman-teman bisa baca bukunya ya baca-baca atau ada link YouTube-nya bisa diulang-ulang kayak begitu ya nah, itu kan salah satu inovasi gitu ya dalam belajar cuman ya namanya baca namanya dengerin YouTube kan kuliahnya satu arah gitu teman-teman cuma mendengarkan aja gitu. Tapi kalau misalnya kuliah seperti ini kan teman-teman bisa apa interaktif ya, bisa nanya misalnya, ya, tinggal resen, buka mic-nya, nanya, Pak izin bertanya, boleh. Nah, kalau di YouTube gimana? Bisa Pak nanyanya lewat komen. Ya kan kalau misalnya nanya sekarang, terus yang punya YouTube-nya bukanya besok gimana? Berarti kan kudu nunggu jawabannya, bener nggak? Tapi kan palingnya langsung berinteraksi, tanya, siapa yang mau nanya? Wah, resen terlebih dahulu, buka mic-nya. Coba Bang Roy mau nanya, nanya apa? Kan enak nih interaksinya gitu. Jalan gitu ya. Jadi komunikasinya dua arah. Ya begitu. Tapi sekali lagi ya teman-teman ya. Ini kan ya tadi baik lagi karena kita hidup di era modern. Ya di era digitalisasi gitu ya. Maka kita pun harus beradaptasi dengan lingkungan digital. Ya begitu. Nah lalu yang berikutnya masalahnya ada di mutu pendidikan. Kalau tadi pemerataan ya, pemerataan pendidikan masalahnya yang tidak merata. Nah, sekarang lebih ke mutu, ya. Hmm. Untuk pendidikan dipermasalahkan jika hasil pendidikan belum mencapai taraf seperti yang diharapkan, gitu. Ya, belum sesuai target. Jadi kalau misalnya eh, hasil daripada pendidikan tidak atau belum mencapai target, ya wajar. Kalau itu dipermasalahkan atau dipertanyakan, gitu. Untuk pendidikannya, kenapa kok orang beres belajar bukan semakin merunduk ke bumi, kan down to earth gitu. Malah semakin jumawa. Kenapa kok ada orang pulang sekolah
bukan semakin bagus attitude-nya, malah tawuran, saling ejek-ejekan, bullying. Berarti kan pertanyaan, oh kalau begitu pendidikan kita hasilnya belum sesuai dengan ekspektasi. Kan harusnya kan ya hasil pendidikan harus sesuai gitu. Masih ingat ya teman-teman ya tentang apa namanya sistem pendidikan nasional gitu ya. Kan salah satu cita-cita ya negeri ini gitu ya dalam pendidikan adalah terbentuknya manusia yang beriman dan bertakwa gitu ya. Sehat lahir batinnya, punya skill ya yang dapat memberikan kehidupan untuk dirinya maupun untuk bangsa dan negara, punya tanggung jawab atas dirinya dan lingkungan. Itu kan mutu teman-teman kayak begitu. Nah, tinggal bagaimana pendidikan ini bisa menghantarkan kita peserta didik kepada itu gitu, kepada nilai-nilai luhur tadi gitu. Tapi kalau misalnya tadi baik lagi nauzubillah ya, belakangan ini kan kita dipertontonkan dengan berita-berita yang tidak menyenangkan ya kayak tadi kayak misalnya ada kasus bullying ya, pembulian di sekolah. Kok bisa? Kan sekolah kan tempat di mana orang tuh dididik gitu. Kok malah terjadi pembulian kan begitu? Berarti ada yang salah gitu. Ya. Dan justru mutu pendidikannya dipertanyakan. Gitu. Jadi kalau masih ada bullying di sekolah, berarti dipertanyakan mutu pendidikan. Nah, lalu yang berikutnya mutu pendidikan yang dipermasalahkan guru yang menduduki peran sentral dan faktor kunci ya yang sangat menentukan mutu pendidikan yang diproduksinya. Jadi artinya mutu pendidikan itu sangat bergantung dengan kualitas guru. Gitu. Jadi kalau gurunya berkualitas, maka mutu pendidikannya bagus. Nah, turunannya poin yang ketiga ya. Mutu guru dipengaruhi oleh kompetensi dan latar belakang pendidikannya, kesejahteraannya, dan kepribadiannya. Jadi mutu pendidikan itu ditentukan oleh guru. Guru yang kayak gimana dulu? Nah, gitu pertanyaannya. Guru yang punya latar pendidikan yang sudah memenuhi syarat, ya. Kalau dalam undang-undang kan minimal D4 atau S1. Nah, berarti udah sampai belum nih latar belakangnya nih si guru tadi gitu ya dalam pendidikan, ya. Sebagai satu kompetensi dasarnya dia gitu ya. Yang kedua tentang kesejahteraan, udah belum guru sejahtera gitu. Jangan-jangan gurunya di kelas marah-marah mulu karena belum sejahtera kan begitu. Nah, jadi harus disejahterakan dulu gurunya gitu. Biar mutu pendidikannya bagus. Ya kalau misalnya guru udah sejahtera tapi mutu pendidikan rendah, nggak bagus, maka harus dievaluasi kembali gitu. Jangan-jangan nanti gurunya malah poya-poya lagi lupa akan tujuan kenapa? Karena udah sejahtera. Wah, salah juga kan kayak begitu. Jadi artinya antara hak dan kewajiban harus linier gitu. Harus berbanding lurus gitu ya. Nah, yang berikutnya ada kepribadian gitu ya. Bagaimana mutu guru dengan kepribadian yang bagus, yang cakap gitu ya, itu mempengaruhi mutu pendidikan. Kenapa? Karena kan guru itu kan digugu jeung ditiru gitu ya. Digugu, didengar ucapannya, ditiru perilakunya gitu ya. Jadi kalau guru yang punya ucap kata tutur kata yang baik dan perilaku yang baik gitu ya, maka yakin gitu ya, murid-muridnya juga bakal bermutu. Kenapa? Karena dapat guru yang bermutu, cakap dan cakep dalam tutur dan perbuatan. Jadi uswatun hasanah gitu ya. Gitu. Jadi suri tauladan yang baik kan begitu. Hmm. Lalu yang terakhir masalah mutu ya. Hmm. Itu ditentukan oleh kurikulum. Nah, yang mana dalam kurikulum terdapat materi ajar, kompetensi dasar, atau tujuan pembelajaran gitu ya. Nah, maka dari kurikulum tadi gitu ya, turunannya materi apa nih yang diajarin kan kemarin udah dibahas ya teman-teman gitu ya. Kan dari apa namanya? Dari kurikulum nanti eh, turunannya dibikinin apa namanya? Silabus, RPP, RPS. Nanti turunan lagi ada materi ajar, ada bahan ajar, kan begitu? Nah, karena apa? Karena pendidikan itu kan adalah usaha sadar yang sistematis, nah, gitu kan. Berarti kan untuk memberikan jaminan mutu pendidikan yang baik, maka pendidikan harus dilaksanakan dengan penuh kesadaran. Yang pertama, yang kedua dilaksanakan dengan sistematis. Jadi nggak boleh loncat sana loncat sini pendidikan kayak begitu harus runut, ya. Pekan pertama apa, pekan kedua apa, pekan ketiga apa, pekan keempat terus
ya sampai nanti ada ujian sumatif gitu ya dan sebagainya. Ada TKA karena begitu ya. Nah, ini selanjutnya adalah pemecahan masalah ya daripada mutu pendidikan ya. Nah, gini poinnya apa aja nih biar mutu pendidikan tetap terjaga. Pertama, seleksi yang lebih rasional untuk calon guru. Jadi harus linear, nih guru backgroundnya apa, ngajarnya apa, kan begitu ya. Nah, jangan jangan asal yang penting ada yang ngajar, nggak boleh gitu. Kenapa? Karena keilmuan itu sangat menentukan gitu. Jadi kalau guru ini punya background pendidikan bahasa Inggris ya harus ngajar bahasa Inggris gitu. Kalau dia backgroundnya adalah guru ekonomi ya kayak teman-teman ya dia harus ngajar ekonomi kan ekonomi kan apa ya luas ya cakupannya ya apakah pure ngajar teori ekonomi gitu ya atau ngajar akuntansi atau ngajar KWU kewirausahaan dan sebagainya begitu itu menunjukkan adanya linearitas gitu. Lalu yang berikutnya pengembangan kemampuan tenaga kependidikan. Ya, bagaimana cara mengembangkan kemampuan tenaga pendidikan? Bisa lewat PPG, pelatihan profesi guru, gitu ya. Bisa lewat seminar-seminar atau lewat pelatihan-pelatihan yang lainnya gitu. Makanya jadi guru itu harus mengupgrade dan mengupdate dirinya, pengetahuannya gitu. Kenapa? Karena ilmu tuh berkembang, teman-teman. Ya kan ilmu nggak begitu-begitu aja, berkembang. Ya, nah karena ilmu ini berkembang, maka tugas guru adalah tadi mengupdate dan mengupgrade pengetahuannya gitu. Tentu kan ada istilah apa ya? Setiap orang ada zamannya gitu ya. Setiap zaman ada orangnya kan begitu ya. Nah, pertanyaan sederhananya kan orang zaman sekarang kan bukan orang zaman dulu gitu, beda. Nah, maka perlakuannya juga beda kayak gitu. Materinya beda gitu. Cuman mungkin punya tujuan yang sama kan kalau kemarin saya bilang eh, kayak zaman dulu kan IPA dan IPS dipisah. Sekarang IPA dan IPS digabung jadi IPAS kayak begitu. Berarti kan ini dia harus punya kemampuan untuk memahami ilmu IPA dan juga IPS kan begitu ya. Gitu. Harus diupgrade. Lalu penyempurnaan kurikulum ya. Jadi kurikulum itu dibentuk harusnya ya idealnya untuk apa? Untuk membantu percepatan daripada tujuan pembangunan nasional gitu. Kenapa begitu ya? Karena kurikulum itu kan menyesuaikan dengan zamannya ya teman-teman gitu ya. Kurikulum zaman dulu nggak bakal sama dengan kurikulum sekarang. Kalau sekarang udah ada kurikulum apa deep learning. Tentu dengan kurikulum sebelumnya kurtilas gitu ya. Itu nggak bakal linear atau kurikulum merdeka kan gitu nggak bakal linear. Ya atau kurikulum KTSP gitu ya. Nah, itu kan nggak bakal sama teman-teman gitu. Maka tugas tugas kita adalah bagaimana gitu ya menyempurnakan kurikulum tersebut. Begitu. Tentu yang namanya eh, kurikulum kan dia punya apa ya punya keterbatasan gitu ya, punya kayak misalnya apakah kurikulum hari ini relate dengan situasi dan kondisi hari ini kan gitu. Harus dievaluasi. Kalau enggak berarti harus ada yang dirubah gitu, ditambahkan dan sebagainya gitu ya. Kayak kurikulum sekarang kan deep learning kan. Nah, tentu ini kan perubahan dari kurikulum sebelumnya yang dimana para ahli ya, yang expert di bidangnya dalam merumuskan kurikulum ini melihat gitu ya tantangan zaman hari ini yang berbeda dengan tantangan zaman hari yang lalu kan gitu. Maka disempurnakan. Nah, lalu yang berikutnya ada pengembangan prasarana dan pengembangan sarana. Coba teman-teman ada yang mau ini nggak jawab? Kira-kira apa sih bedanya prasarana sama sarana? Coba. Ada yang mau jawab? Apa bedanya prasarana dan sarana? Coba. Ada? Ada yang mau jawab? Hmm? Coba. Jadi kalau prasarana tuh begini teman-teman. Segala sesuatu yang ada di luar sekolah, tapi menunjang pembelajaran. Contoh ya misalnya nih, tadi. Dari satu desa ke desa lain, itu dihubungkan dengan jembatan.
Jadi kalau ada anak yang sekolah itu dia pasti lewat jembatan tuh, gitu ya, untuk sampai ke sekolahnya. Nah, cuman karena sekarang ada banjir yang sangat luar biasa dahsyatnya, besarnya, akhirnya jembatannya rusak, jembatannya runtuh, roboh, yang menyebabkan si anak tadi sulit untuk nyebrang ke desa sebelah. Opsinya ada macam-macam. Katakanlah misalnya opsinya apa untuk mengganti posisi jembatan, dia harus naik sampan, naik rakit, naik perahu gitu. Ini opsi yang pertama. Atau opsi yang kedua, dia harus muter ke tempat yang lebih jauh, kan begitu. Hanya untuk dapat belajar untuk sekolah, kan gitu. Nah, itu dengan prasarana, jadi jembatan, jalan, penerangan, itu namanya prasarana, teman-teman. Ya, kalau sarana belajar itu biasanya lebih identik ada di dalam sekolah, gitu. Ada proyektor, kalau sekarang ada smart TV, gitu ya. Ada kipas, ada AC, ada sarana belajar yang lainnya, kayak misalnya ada apa namanya, ada perpustakaan, ada lab, gitu. Ya. Nah, ini adalah bagian daripada sarana belajar, gitu ya. Ini beda ya prasarana sama sarana ya. Kalau prasarana itu lebih ke eksternal sekolah, tapi menunjang ya proses pembelajaran. Kalau sarana dia apa yang ada di dalam ya sekolah tersebut. Lalu yang berikutnya peningkatan manajemen administrasi gitu ya. Bagaimana manajemen administrasi ini mulai dirubah gitu ya, nggak pakai cara yang konvensional yang jadul gitu misalnya gitu. Kalau bayaran harus antri kayak gitu. Sekarang kan gampang bayaran ya udah tinggal apa? Tinggal pakai aplikasi gitu. Tinggal transfer pakai mobile banking. Nanti laporannya tinggal dinaikin ke LMS atau ke Sika gitu ya. Ini kan memudahkan teman-teman sebenarnya. Coba kalau misalnya semuanya ngantri mau bayaran mau ujung ngantri ya, ya loketnya cuma satu, mahasiswanya berjubel-jubel. Waduh, nggak efektif kan akhirnya. Ya begitu. Nah, yang terakhir adalah pengendalian mutu, ya, supervisi, akreditasi, ya, sistem pendidikan nasional. Jadi artinya dalam rangka mendapatkan kualitas pembelajaran yang baik, maka harus dilakukan supervisi, gitu ya. Adanya pemantauan yang dilakukan oleh kepala sekolah, gitu ya. Nah, atau penilaian yang dilakukan oleh dinas, gitu kan. Fungsinya kan untuk mengendalikan mutu biar mutunya bagus, gitu. Atau ada dengan adanya akreditasi, ya begitu. Jadi akreditasi dibuat untuk menjaga kualitas lembaga pendidikan itu sendiri, ya begitu, ya. Nah, ini salah satu cara ya memecahkan masalah pada mutu pendidikan. Nah, lalu ada masalah-masalah pokok dan pendidikan gitu ya, yang relevansinya pertama, tenaga kerja tidak siap pakai gitu. Jadi artinya ada mahasiswa jurusan pendidikan tapi ketika disuruh ngajar nggak siap ngajarnya. Nah, berarti ini SDM-nya ada, cuman nggak siap pakai, kayak begitu. Nggak siap untuk mengimplementasikan ilmunya di lapangan gitu ya. Kayak begitu. Ini yang pertama. Yang kedua, umumnya ya iuran yang diproduksi oleh sistem pendidikan atau lembaga yang menyiapkan tenaga kerja jumlahnya secara kumulatif ya lebih besar daripada yang dibutuhkan di lapangan gitu. Jadi idealnya ketika negara membuka formasi atau lowongan untuk para guru gitu ya, itu secara akumulasi jumlahnya harus banyak gitu. Agar apa? Agar nanti kemanfaatan juga dapat dirasakan oleh banyak orang kan begitu, terakumulasi. Ya, jadi kalau misalnya kebutuhan guru 2.000 sedangkan lokernya cuma 500 berarti masih jauh banget ya begitu. Ya gambarannya. Tidak ada hubungan yang menentukan antara teori dan praktek. Nah, ini ya nggak relevan. Teorinya apa, prakteknya apa. Walaupun sekali lagi gini ya teman-teman ya. Dalam teori dan praktek memang harus diujikan kayak begitu. Karena tidak selamanya eh, apa teori itu eh, seiringan gitu ya dengan praktek di lapangan. Kadang praktek di lapangan ada yang tidak sesuai dengan teori. Nah, maka dalam prakteknya tidak sesuai dengan teori itu jadi penemuan kayak begitu. Nah itu ya.
Nah, lain berikutnya adalah pemecahan masalah ya daripada refleksi pendidikan. Jadi untuk mengatasi kepincangan di atas tadi ya, tenaga kerja yang tidak siap pakai gitu ya. Terus lagi produksi jumlah ya pendidik tidak sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Antara teori yang praktik tidak sesuai gitu ya. Nah, maka pemerintah membuka sekolah kejuruan ya, baik tingkat pekerja yakni setingkat SMA atau SMK maupun setingkat kuliah akademi atau politeknik kan gitu ya. Makanya SMK itu dibuat untuk mempersiapkan peserta didik yang siap guna, siap pakai gitu. Makanya ada SMK. Nah, kalau kuliah ada apa? Ada Politeknik Negeri Jakarta, ada Poltekkes, Politeknik Kesehatan, ada. Ya begitu. Ya tentu jebolan atau alumni dari Politeknik ini ya mereka-mereka yang siap untuk dikaryakan gitu, siap dipakai dalam tanda petik ya artinya ya karena mereka dididik untuk dipersiapkan gitu. Bukan untuk menciptakan tapi siap kerja. Ya begitu ya. Nah, lalu yang berikutnya ada masa pokok pendidikan yang lainnya yaitu tentang efektivitas. Ya, pendidikan dikatakan efektif jika hasil yang dicapai sesuai dengan rencana. Nah, tapi kalau tidak sesuai, nggak efektif, nambah waktu, nambah usia, nambah budget, ya gitu ya. Nah, maka aktivitas berhubungan dengan rekrutmen guru, ya, atau tenaga kependidikan. Jadi biar efektif, guru itu direkrut sesuai dengan linearitasnya, gitu. Jangan asal-asalan. Ya begitu ya. Lalu pada masa lalu terjadilah ya guru yang mudah, artinya mudah orang. Ya kalau misalnya pengen jadi guru tinggal daftar, nggak perlu ada PPG, nggak perlu ada pelatihan, ya begitu ya. Sangat mudah jadi guru waktu itu gitu ya. Nah, lalu berikutnya gitu ya, apa tadi? Pemecahan masalah relevansi harus ada hukum yang mengatur ketentuan menjadi tenaga pendidik dan kependidikan. Jadi kudu jelas ya kan undang-undangnya udah jelas nih. Undang-undang guru dan dosen syarat jadi guru adalah mereka yang berpendidikan minimal D4 atau S1 gitu. Nah, sekarang di lapangan udah belum kita melaksanakan? Ya hukumnya udah ada, cuman kan kalau hukumnya nggak ditegakkan, ya hukumnya cuma sebagai tulisan aja kan gitu. Ya, atau sesuatu yang dihafal tapi tidak diimplementasikan. Harusnya nggak boleh dong begitu ya. Kalau misalnya ya aturan dibuat untuk mengatur, hukum dibuat untuk mengatur kehidupan manusia kan gitu. Ya, nah, jadi nggak salah kaprah. Gitu. Lalu yang berikutnya rekrutmen guru menjadi tepat dan efektif setelah adanya undang-undang guru dan undang dosen. Ya, kenapa? Karena sebagai guru udah jelas profesinya apa, bukan hanya mempersiapkan, mengevaluasi pembelajaran ya, tapi juga membina, mengarahkan, memotivasi. Jadi guru itu selain fasilitator juga motivator. Bagi siapa? Bagi murid-murid. Gitu ya. Nah, lalu permasalahan khusus ya dalam pendidikan dan tenaga pendidikan. Masalah khusus apa aja nih? Ya, pertama pendidik bukan berasal dari lulusan yang sesuai, nggak linier, gitu. Lulusan bahasa Inggris ngajar bahasa Arab, nggak nyambung, gitu. Kuliah jurusan ekonomi ngajar akidah, nggak linier, sama. Ya begitu. Nah, pendidikan tuh harus sesuai gitu. Ya walaupun kan sekarang dengan adanya P3K orang dengan latar background apa aja bisa jadi guru. Nah, ini kan jadi PR kayak begitu. Ya, karena tidak semua orang itu bisa mengajar. Kan begitu. Lalu pendidik kurang menguasai 4 kompetensi dasar. Ya, kompetensi dasar apa aja? Ya, kompetensi kognitif, terus apa lagi kepribadian, terus lagi lingkungan, gitu ya, sama kompetensi profesionalisme. Kan begitu. Ini 4 harus dimiliki teman-teman. Nggak boleh kurang, nggak boleh pincang, gitu. Formalitas dalam proses pengajaran KBM ya ngajar tuh nggak nggak penuh dengan kesadaran ngajar mah udah sebatas formal aja ngajar sambil nunggu ganti bulan biar gajian ya kan nggak sesuai nanti hasilnya kayak begitu ya kayak KBM tuh kegiatan belajar mengajar tuh bukan agenda main-main gitu ya ini adalah agenda di mana seorang guru mentransfer ilmunya gitu ya
kepada peserta untuk untuk diujikan gitu. Jadi si murid dapat ilmu dari guru, ada pengetahuan yang baru, nah pengetahuannya harus diujikan. Karena teori itu harus diujiin, ya ilmu pengetahuan harus diujiin, biar orang-orang tahu mana yang benar, mana yang salah. Ya, begitu. Pendidik belum memenuhi harapan masyarakat tadi ya, apa karena belum tuntas pendidikannya, jadi pembelajarannya juga masih acak-acakan gitu ya, tidak sesuai dengan ekspektasi gitu. Apalagi pendidikan mengajar tidak sesuai dengan silabus. Nah, udah mah tadi nggak sesuai dengan harapan masyarakat, ngajarnya nggak sesuai dengan silabus. Kan ingat tadi dibilangin gitu ya, bahwasanya pendidikan itu adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis. Berarti nggak boleh acak-acakan. Hari ini belajar apa, besok belajar apa. Jadi harus sesuai dengan turunannya. Dari mana? Dari kurikulum, ke apalagi ke eh, mana? Ke silabus gitu ya, ke RPP, RPS dan sebagainya. Itu harus sesuai gitu. Pendidik yang belum memenuhi syarat kelulusan, artinya ada guru yang sekolahnya belum selesai gitu. Karena dilema ya teman-teman ya. Kalau misalnya semua guru itu harus lulus S1 dulu, berapa banyak sekolah dia tinggal guru-gurunya kan begitu ya bahasanya ya. Maka ada kebijakan daripada sekolah, ada learning by doing aja lah. Ambil jalan aja belajar jadi guru ntar juga bisa. Nah, begitu tuh masalahnya gitu ya. Padahal syarat-syarat belum memenuhi. Itu ya. Lalu yang berikut, yang terakhir, pendidik rangkap jabatan dengan tenaga kependidikan. Dia tuh guru gitu di kelas ngajar. Tapi di luar kelas jadi apa? Jadi orang TU gitu ya. Atau di luar pembelajaran dia jadi apa gitu ya. Rangkap jabatan. Kayak gini, kepala sekolah dia nggak boleh mengajar. Karena tugas dia adalah manajerial. Begitu. Jadi ada batasan-batasan mana yang bisa dilakukan, mana yang bisa dianggap. Nah, itu kalau rangkap jabatan bingung gitu. Misalnya di jam tertentu dia harus ngajar, tapi di jam yang lain dia harus memberikan pelayanan yang ekstra, yang maksimal gitu ya, sama mahasiswa yang bayaran, sama dosen yang perlu keuangan dan sebagainya. Nah, ini nggak bisa rangkap jabatan. Guru sekaligus TU, guru sekaligus kepala apa misalnya administrasi atau kepala lab begitu. Ini kan jadi double-double pekerjaannya gitu. Jadi kalau double job bukan malah meringankan masalah, malah nambah masalah yang baru kayak begitu. Oke, baik teman-teman semua, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk perkuliahan kita di malam hari ini. Semoga ada manfaatnya. Barangkali dari teman-teman ada yang mau